pada hari ini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik sistem respirasi. Semoga ini menjadikan pembelajaran dalam melakukan pemeriksaan fisik sistem respirasi bagi kita semua. Assalamualaikum Pak, gimana, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ya, dengan siapa namanya Pak? Dengan Pak Asep. Pak Asep. Oke Pak Asep, perkenalkan saya dengan Turiman Pak Asep. Iya. Saya yang dinas pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 nanti siang Pak Asep ya. Baik. Oke Pak Asep, apa yang dirasakan sekarang? Agak sesak Pak. Agak sesek ya. Ada batuk juga. Batuk. Dada juga agak sakit kalau batuk ya Pak ya. Gitu. Baik, jadi nanti ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pernapasan nih sama Pak Asep dengan terkait dengan keluhan Bapak tadi ya. Bagaimana, bersedia Pak Asep? Bersedia. Bersedia ya. Jadi nanti pemeriksaan fisiknya ini dilakukan kurang lebih 10 menit nih Pak Asep. Nanti tempatnya di sini saja. Ya, saya akan menyiapkan alat dulu. Nanti 10 menit lagi saya ke sini, Pak Asep. Ya, baik Pak. Oke. Saya tinggal dulu ya. Ya. Siapin alat-alat yang akan disiapkan. Alat yang disiapkan untuk pemeriksaan fisik sistem respirasi, yang pertama adalah stetoskop, kemudian penggaris, sphygmomanometer, pulpen, Hensun, dan penlight atau stand center. Ya, ini sesuai dengan kontrak tadi. 10 menit lagi saya akan datang ke sini ya Pak Sep untuk melakukan pemeriksaan fisik pernapasan. Ya. Oke, gimana sekarang Pak Sep kondisinya? Masih sesak sih Pak. Masih sesak. Batuk-batuk juga. Batuk. Dahaknya nggak bisa keluar kayak gitu. Susah juga. Pak Sep tinggal di mana? Di Pinang Ranti Pak. Pinang Ranti. Asal dari Sunda apa Bandung? Asal iya dari Tasik. Dari Tasik. Oke. Agamanya? Agama Islam. Nah, oke Pak Asep, dari kemarin sampai saat ini kan sudah beberapa hari ya dirawat di sini. Keluhan utama yang paling dirasakan apa nih Pak Asep? Sesak sama batuk Pak. Oke, batuknya seperti apa nih? Batuknya berdahak, dahaknya susah keluarnya gitu. Ngeluarin dahaknya susah. Warna dahaknya apa? Warna dahaknya kalau keluar itu hijau. Hijau. Ada bercak-bercak darah itu enggak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Di rumah udah berapa hari di batuk? Udah seminggu Pak. Seminggu. Sudah berobat ke klinik atau ke dokter? Enggak sih, belum pernah berobat. Belum berobat. Pernah dilakukan pemeriksaan ronsen sebelumnya ada? Ronsen kemarin udah di ronsen sih Pak. Pas masuk ke sini di ronsen. Sudah. Apa katanya sebelumnya? Hasilnya katanya ada fleknya. Fleknya. Ada pernah pengobatan selama 6 bulan gitu? Belum pernah. Belum pernah. Oke, berarti Bapak belum minum obat-obat sebelumnya untuk obat batuk ya? Oke. Kemudian ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, gula itu sebelumnya Pak Asep? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau penyakit napas seseknya gitu, asma itu nggak ada? Asma nggak ada juga. Nggak ada. Ya baru kali ini nih. Kali ini ya Pak. Yang sering batuk-batuknya seminggu ini ya. Kalau di rumah, ibu bapak ada nggak untuk sebelum-sebelumnya ada yang nggak ada sih Pak. Nggak ada seperti ini. Saudara-saudara itu juga nggak ada ya? Nggak ada. Bapak kebiasaan sehari-harinya sering ngerokok nggak? Ngerokok sering Pak. Sering. Sehari berapa bungkus nih? 5 bungkus ya. Sehari 5 bungkus Pak Sep. Ya, ini buat perhatian ya Pak Sep. Nanti lagi merokoknya kalau bisa dikurangin ya. Kalau bisa berhenti. Kalau minum-minuman gitu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Baik Pak Sep, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik yang meliputi dengan melihat ya, kemudian diraba, diketuk dan didengarkan. Baik Pak. Baik Pak Asep, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau dengan cara melihat. Bisa bantu Pak Asep, maskernya dibuka. Iya, baik Pak. Kemudian bajunya juga dibuka Pak Asep. Ya, silakan dikatakan. Inspeksi area wajah, perhatikan apakah pasien tampak sesak, penapasan cuping hidung,
push lip breathing, dan tarikan otot-otot bantu pernapasan, yaitu otot sternocleidomastoides dan trapezius. Perhatikan apakah ada cyanosis atau tidak. Inspeksi bentuk dada pasien, apakah normal atau tidak, seperti barrel chest, funnel chest, pageant chest, dan kyphoscoliosis thorax. Inspeksi permukaan dinding dada, apakah warna kulit sama dengan kulit sekitar, terdapat massa. Kaji dinding dada, apakah terdapat scar atau deformitas. Chest central scars, riwayat terjadi sternotomi atau torakotomi. Clavicular scars, kemungkinan riwayat pemasangan pacemaker. Skull di mid axilla, kemungkinan riwayat pemasangan WSD atau torakotomi. Inspeksi gerakan dinding dada, yaitu statis, gerakan dada dengan periode dengan waktu yang sama setiap bernapas. Inspeksi dinamis, gerakan torak kanan dan kiri seirama atau terdapat gerakan abnormal seperti pada tachypno, bradypno, file chest, pneumothorax, effusi pleura, dan lain-lain. Hitung RR pasien, apakah normal. Kemudian kaji pola napas, terjadinya tachypno atau bradypno, dan penggunaan otot bantu pernapasan. Inspeksi telapak tangan, apakah ada cyanosis, inflamasi, atau penipisan kulit karena pemakaian steroid yang lama. Kaji TAR straining ditemukan pada pasien yang merokok. Compare temperatur antara tangan kanan dan tangan kiri. Mengkaji adanya fine tremor, misalnya disebabkan oleh efek penggunaan obat salbutamol. Mengkaji adanya arteritis. Dengan melihat telapak tangan, ditemukan pada pasien dengan retensi CO2. Kemudian lakukan pemeriksaan Samroot window test, yaitu untuk mengetahui clubbing finger. Ditemukan clubbing finger karena hipoksi yang lama. Selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi. Pertama, lakukan palpasi ringan menyeluruh pada seluruh lapang paru untuk menentukan apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya, melakukan palpasi ekspansi dada dengan cara meletakkan ibu jari kedua tangan di sekitar ketinggian iga ke-10 dengan jari-jari tangan yang memegang secara longgar dinding dada sebelah lateral dan sejajar dengan dinding tersebut. Menggeser kedua ibu jari ke arah medial sehingga cukup untuk menimbulkan lipatan kulit yang longgar pada setiap sisi dada di antara ibu jari dan tulang belakang pasien. Mintakan pasien menarik napas dalam, mengamati jarak antara kedua ibu jari tangan ketika kedua bergerak saling menjauhi saat inspirasi dan saling mendekat saat ekspirasi. Kemudian merasakan kesimetrisannya. Selanjutnya melakukan palpasi untuk mengkaji taktil fremitus dengan cara meletakkan kedua tangan pada dinding toraks anterior, kiri dan kanan, mulai dari bagian atas. Instruksikan pasien untuk mengucapkan 77, 77, kemudian pemeriksa merasakan vibrasi yang dirasakan pada kedua tangan. Melanjutkan prosedur dengan mengarah ke bawah pada area paru. Kemudian nilai getaran pada masing-masing sisi menguat atau melemah dan membandingkan kedua sisi paru apakah sama atau tidak. Selanjutnya melakukan perkusi dinding dada. Caranya dengan melakukan hiperekstensi jari tengah tangan kiri, di mana jari tangan sebagai fleximeter. Buat sendi interphalangeal distal menekan kuat pada permukaan yang akan diperkusi. Perhatikan bahwa jari lainnya tidak menyentuh permukaan dada. Melakukan perkusi dengan interval 5 cm tepat di atas interkosta, mulai dari area supraclavicular dan dilanjutkan ke area bawah dengan formasi zigzag. Bandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkusi peranjakan paru, yaitu perkusi pada ICS kedua, linea midclavicularis dextra. Dilanjutkan terdengar perpindahan sonor ke redup, kemudian beri tanda dengan pulpen atau spidol,
Lalu minta pasien untuk menarik nafas dalam dan menahannya. Kemudian beri tanda, ukur tanda pertama dan kedua, normalnya 5 cm. Selanjutnya, melakukan auskultasi dinding dada dengan cara meletakkan diafragma stetoskop dengan kuat pada kulit di atas area interkosta. Memintakan pasien untuk bernapas secara belahan dan dalam dengan mulut sedikit menutup. Dengarkan inspirasi dan ekspresi penuh pada setiap area. Melakukan urutan auskultasi seperti pada area perkusi. Dengarkan suara normal pada paru-paru adalah vesikuler. Kemudian kaji apakah ada suara tambahan seperti bronhovesikuler, wheezing, dan suara tambahan ronhi. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan respirasi bagian napas di bagian belakang atau posterior. Bisa bantu Pak, Bapak sambil duduk. Ya, kemudian bajunya dibuka, Bapak bisa menghadap ke sebelah sana. Ya, bajunya dibuka Pak. Bapak, silakan tangannya disilakan seperti ini Pak. Oke, agak maju Pak. Inspeksi toraks posterior dari garis di belakang apakah normal atau deformitas atau ketidaksimetrisan. Inspeksi dinding dada apakah warna sama dengan warna kulit sekitar, tampak skar, massa atau yang lain. Inspeksi gerakan dinding dada. Inspeksi dinding dada statis yaitu gerakan dinding dada dengan periode yang sama setiap bernafas. Dinamis, gerakan toraks kanan dan kiri bergerak seirama atau gerakan abnormal, contohnya pada pasien dengan bradypno, tachypno, flared chest, pneumotoraks, efusi pleura, atau yang lainnya. Palpasi. Pertama, palpasi ringan. Apakah ada keluhan? Gimana Pak? Ada nyeri dadanya nggak Pak? Nggak ada Pak. Nggak ada nyeri kankilannya dada? Nggak ada. Selanjutnya kita pemeriksaan dinding dada ya, di ICS ke posterior 10. Tarik nafas Pak, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi tactile vermitus. Oke. Bapak, silakan bilang 77. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Oke, selanjutnya kita akan lihat pelacakan baru. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkusi bagian posterior dinding dada dengan cara memposisikan pasien dalam keadaan duduk dengan kepala fleksi ke depan dan lengan disilangkan di depan dada. Melakukan perkusi dengan interval 5 cm tepat di atas interkosta mulai dari puncak paru-paru hingga ke bawah dengan formasi zigzag, kemudian bandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya, lakukan perkusi peranjakan paru bagian posterior, perkusi dari ICS 2 linea mid scapula dextra
Dilanjutkan sampai terdengar perpindahan sonor keredup, kemudian beri tanda dengan pulpen atau spidol. Lalu Bapak, tarik nafas. dimintakan pasien Tahan ya. untuk tarik Tahan napas dulu dalam napasnya. Tarik dan dulu. menahannya. Kemudian beri tanda. Tahan. Oke, kita keluarkan Ukur lagi. tanda pertama dan kedua normalnya 5 cm. Ya. Kemudian kita ukur. Normalnya adalah 5 cm. Oke. Selanjutnya melakukan auskultasi pada dinding dada posterior dengan cara meletakkan stetoskop pada kulit di atas area interkosta posterior. Mintakan pasien untuk bernapas secara perlahan dan Tarik nafas, dalam keluar. dengan mulut sedikit menutup. Lagi, tarik nafas. Dengarkan inspirasi dan ekspresi penuh dari setiap area. Lakukan urutan auskultasi seperti pada perkusi. Dengarkan apakah ada suara normal vesikuler atau suara tambahan lainnya. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Ya, silakan Bapak sekarang pakai baju lagi Pak. Baik Pak, mungkin demikian pemeriksaan fisik pada respirasi Bapak. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan lain. 30 menit lagi saya akan ke sini untuk pemberian obat ya Pak ya. Iya. Oke, saya akan merapikan alat dulu Pak ya. Iya. Oke, merapikan alat. Ya. Tempat tidurnya mau dinaikin lagi Pak? Atau bagaimana? Cukup? Kalau mau naikin lagi, oke. Bentar, tampilannya takut Bapak jatuh ya. Bisa dinaikin lagi ya. Oke, kalau nanti ada apa-apa, Bapak boleh ngebel. Iya. Ya, panggil saya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melakukan pemeriksaan sistem respirasi, selanjutnya kita melakukan dokumentasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan baik normal ataupun yang tidak normal. Demikian tadi peragaan pemeriksaan fisik sistem respirasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.